down to the ground. You're dragging me. It's constant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel saya Yola Evirita NPM 39 kelas 4A program studi pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 11 tentang efektivitas dan mutu sekolah dalam memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Setiawan MPD. Nah, topik yang akan saya bahas pada bab 11 ini, pertama, pengertian sekolah efektif, yang kedua, karakteristik sekolah yang efektif, yang ketiga, model-model sekolah efektif, yang keempat, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Efektivitas sekolah menunjukkan adanya proses perekayasaan berbagai sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran di sekolah secara optimal. Efektivitas sekolah merujuk kepada pemberdayaan semua komponen sekolah sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi. A. Pengertian sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan outcome yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. B. Karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Baltimore, tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan belajar peserta. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, sekolah mempunyai perencanaan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya sendiri. Yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Yang kesepuluh, guru menerapkan pembelajaran inovatif. Yang kesebelas, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lainnya. Dan yang ke-13, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan di sekolah. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. Pertama, standar isi. Memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi serta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan uang yang cukup bagi palarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ketiga, kompetensi lulusan. Memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk diri. Empat, standar tenaga pendidik dan pendidikan. Yang pertama ada pendidik. Memiliki kualifikasi akademik 1 atau B4, memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, memiliki sertifikat pendidik, merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan yang bermutu, menilai atau mengevaluasi hasil pembelajaran secara melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan. Kemudian meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, jalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Kemudian menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai agama dan estetik. Kemudian memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa PP nomor 16 tahun 2016. Dan terakhir, tenaga pendidikan terdapat kepada sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, dan berstandar terverifikasi. 5. Sarana dan prasarana. Memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satu pendidikan, ruang atau tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, serta tempat atau ruang lain yang diperoleh
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dan ketujuh, pembiayaan. Memiliki biaya investasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran secara teratur. Yang kedelapan, penilaian. Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kepada si peserta didik, bahan penyusunan, laporan, kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. C. Model sekolah efektif. Model tujuan. Model ini berangkat dari peta persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model kedua yaitu model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasi sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota. Yang ketiga, model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terus efisien dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Menurut usaha meningkatkan efektivitas dan sekolah. Menurut Daryono tahun 2006 bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan sekolah dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, school review merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu kelulusan. Yang kedua, benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality assurance merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Dan yang keempat, quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi pada bab ke-11, di mana pada bab ke-11 ini mengenai efektivitas dan mutu sekolah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.